Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Saudara, Daud mengawali Mazmur pasal 55 ini dengan ratapan. Mazmur ini mengemukakan betapa Daud mengalami kepedihan hati dan tekanan jiwa yang sangat berat. Begitu beratnya hingga ia merasa seperti seorang pengembara yang terus menangis oleh karena diliputi kecemasan dan ketakutan karena dikejar-kejar oleh para musuhnya. Daud merasa bahwa seekor burung merpati itu lebih berbahagia daripadanya. Kalau boleh Daud meminta sayap burung agar dia dapat terbang menghindari kejaran musuhnya. Kecemasan dan ketakutan Daud datang dari orang yang sangat dekat dengannya. Ia menghadapi pemberontakan Absalom, anak kesayangannya. Daud takut karena dikejar-kejar putranya sendiri sampai harus melarikan diri ke pengungsian. Dan Daud juga dikhianati oleh Ahitofel, orang kepercayaannya, penasehat Raja Daud yang berpihak kepada Absalom. Daud mengerti bahwa manusia tidak berdaya menghadapi dan mengatasi sendiri berbagai masalah dalam hidup ini. Meskipun Daud dikhianati dan menghadapi tekanan, Daud tidak membalas mereka. Daud mempercayakan setiap masalah dan pergumulan hidup kepada Tuhan, hakim yang adil yang berhak untuk menghakimi. Daud tidak meninggalkan atau menyalahkan Tuhan. Daud semakin tekun berseru dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan pasti menolong, menyelamatkan, dan memelihara anak-anaknya. Dalam kondisi hati yang berduka, Daud menasehati dan mengajak umat Tuhan untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan menyerahkan segala khawatir dan beban berat kepada Tuhan. Daud sangat paham tentang apa itu kesusahan dan kekhawatiran. Daud mengalaminya. Jadi itu bukan anjuran kosong yang dia berikan ketika Daud meminta umat Tuhan untuk menyerahkan kesusahan kepada Tuhan. Sebanyak kesusahan yang Daud alami, sebanyak itu pula Daud menyerahkan kepada Tuhan. Dan Daud telah mengalami kemenangan atas persoalannya oleh karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup dan beban dosa mereka. Mari kita yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Tuhan Yesus memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus pasti membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat kita atasi. Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita mendapat serangan masalah yang bertubi-tubi, atau merasa khawatir, atau mengalami kesusahan,
mungkin karena masalah ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, karena ditinggal oleh orang terdekat, ada yang memusuhi dan menekan kita, dan kita merasa tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah tersebut. Janganlah kesusahan itu kita pegang kuat-kuat sendiri dan kita larut dalam kesedihan. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya akan memperburuk keadaan. Kekhawatiran menyebabkan kita meragukan kasih setia Tuhan. Ingat, kita dipelihara dan dikasihi Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Betapapun berat persoalan kita, janganlah berhenti berseru kepada Tuhan. Meneladani Daud, marilah kita menyerahkan beban berat, kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita tidak sanggup mengatasi masalah tersebut dan kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Tetap tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita di dalam menghadapi setiap masalah. Dan Tuhan akan meneguhkan kita sehingga kita kuat dalam menanti janjinya. Percaya Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti situasi yang menimpa kita, Allah yang memahami rasa sakit dan penderitaan yang kita alami. Kita bersyukur karena kita memiliki juru selamat yang hidup. Melalui Dia kita memperoleh pengharapan, kekuatan, dan kebenaran. Tuhan rindu memelihara kita dan membuat kita tetap teguh menjalani kehidupan yang sulit ini. Tangan Tuhan terbuka untuk menerima kesusahan umat-Nya yang mau berserah kepadanya. Tuhan pasti menopang, memelihara, dan memberikan keselamatan. Mari datang dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara hidup kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami, untuk firman yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan seperti Daud menghadapi situasi yang mengkhawatirkan, kesulitan, ketakutan, kami tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kekhawatiran kami kepada Tuhan, karena kami percaya, kami yakin Tuhan pasti menolong, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.